Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar jelas? Kedengaran. Sudah jelas ya suara saya? Jelas. Ya, kalau sudah jelas ya saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya, alhamdulillah, terima kasih pada Bapak dan Ibu yang sudah hadir di acara Mimbar DPS ya. Insya Allah ini acara yang akan membahas terkait aspek-aspek dalam arsitektur. Insya Allah kita akan adakan acara ini setiap sebulan sekali. Ya, sebelum kita mulai terkait dengan acara arsitektur masjid, sebelumnya ada informasi yang sedikit akan saya sampaikan mengenai DPS Arsitek. Ya, sudah terlihat ya screen-nya ini, sebentar saja informasi. Jadi secara sekilas DPS Arsitek ini hadir untuk menyediakan jasa perencanaan dan perencanaan arsitektur bagi member DPS ya. Jadi ada beberapa proyek yang sudah kami kerjakan di member-member DPS, salah satunya adalah Hamparan Skawera, ada Haura Garden di Bandung. Kemudian jasa kami menyediakan dari desain arsitektur interior maupun urban. Jadi desain arsitektur meliputi rumah tinggal, perumahan, bangunan komersial, masjid dan musola, bangunan edukasi, interior juga meliputi interior rumah tinggal, apartemen. Akhirnya ada program wakaf desain masjid. Jadi apabila ada teman-teman di sini yang butuh desain masjid, bisa hubungi kami ya. Jadi insya Allah kami tidak memungut biaya. Jadi ada produknya, itu ada konsep desain skematik, denah tampak dan potongan. Kemudian ada visualisasi 3D, animasi 3D, dan rendering 3D. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang butuh desain masjid, bisa hubungi kami di kontak personnya terlampir di slide. Kira-kira seperti itu singkat. Ya, sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan dulu pembicara kita pada hari Abdul Asyahid ya. Ya, beliau adalah sekarang ini berprofesi sebagai dosen teknik arsitektur di Universitas Sultan Agung Tirtayasa ya di Banten atau Untirta. Beliau ini juga mendalami tentang arsitektur masjid, terus juga ahli cagar budaya di Kota Depok. Dan beliau ini merupakan lulusan dari sarjana arsitektur di Universitas Indonesia, kemudian juga lanjut di magister arsitektur juga di Universitas Indonesia dengan kekhususan di bidang sejarah arsitektur. Baik, mengenai pembahasan arsitektur masjid ini nanti akan dijelaskan Bapak Musab, meliputi banyak ya keilmuan-keilmuan yang mungkin kita belum ketahui terkait dengan arsitektur masjid ya, khususnya dengan sejarah, mungkin sejarahnya bagaimana, terus konteks bermukimnya di Indonesia, terus aturan dan larangan mungkin yang kita akan dapat keilmuan baru dari acara ini, insya Allah akan dijelaskan oleh Bapak Musab. Ya, silakan tafadhol Pak Musab untuk dimulai acaranya. Baik, syukran kasiron, terima kasih Akhina Wismu Sadono, Bapak Wismu, yang juga merupakan teman dekat saya selama kuliah dan sampai hari ini. Terima kasih bagi DPS, apa namanya, DPS Developer Syariah ya. Properti Syariah. Properti Syariah atas undangannya kepada saya sangat
senang ya, dan juga merupakan kehormatan buat saya untuk bisa berbagi di sini. Tentu saja saya memiliki keterbatasan ilmu dan waktu dalam menjelaskan, sehingga saya juga berharap dari Bapak Ibu semua yang hadir di sini untuk bisa ikut berbagi dan mendiskusikan ya tentang topik hari ini. Baik, saya akan share materi yang saya susun. Mungkin penjelasannya tidak akan terlalu banyak, tapi nanti harapannya bisa banyak yang didiskusikan ya. Baik, Bismillah. Judul hari ini adalah arsitektur masjid ya, arsitektur masjid, yang mana masjid itu sendiri adalah sebuah bangunan atau sebuah produk dari arsitektur Islam par excellence ya, alias arsitektur Islam yang paling puncak, menduduki posisi paling utama ya, sehingga sering kita asosiasikan arsitektur Islam itu pasti masjid gitu ya, padahal mungkin untuk membicarakan arsitektur Islam itu ada banyak ya, ada apa namanya, selain masjid ada makam ya, kemudian istana, lalu ada taman, sampai nanti ke bentuk-bentuk yang lebih spesifik seperti madrasah misalnya ya, atau bahkan permukiman, perumahan. Tapi kali ini kita membahas arsitektur masjid yang mana merupakan produk yang paling utama ya, dan juga semoga bisa membantu atau memberikan inspirasi bagi teman-teman di DPS Arsitek maupun peserta yang hadir hari ini. Baik, yang kira-kira saya akan jelaskan adalah 5 poin ini. Tadi Ahina Wismusadono sudah menjelaskan juga, menyebutkan secara ringkas ya. Yang pertama kita akan lihat definisi masjid sendiri menurut bahasa, kemudian dalil agama ya atau syariah, dan juga dari arsitektur. Lalu kita temukan juga ragam istilah dan jenis atau tipologi dari arsitektur masjid, kemudian kaidah-kaidah yang berlaku ya, baik secara agama atau syariah, kemudian secara arsitektural karena kita bicara tentang bangunan, dan juga secara legal formal ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia karena kita tinggal di Indonesia. Berikutnya adalah saya ingin menjelaskan juga tentang konteks sejarah perkembangan arsitektur masjid di Indonesia. Kenapa hal ini penting? Karena selain juga bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu yang menggeluti atau mendalami studi maupun praktik mendesain atau merancang masjid, konteks sejarah ini juga menunjukkan bahwa Islam peradabannya memiliki kekayaan budaya lingkungan binaan ya. Karena masjid sendiri meskipun merupakan bangunan utama umat Islam, tetapi dalam proses perancangannya biasanya dibebaskan ya, artinya punya fleksibilitas yang tinggi gitu. Kemudian yang terakhir adalah kita bahas tentang beberapa catatan penting seperti larangan dalam merancang arsitektur masjid. Yang pertama kita pahami adalah bahwa masjid ya atau tempat sujud itu berasal dari kata bahasa Arab ya, sajada yasjudu. Sajada yasjudu ini artinya adalah bersujud ya. Jadi sajada yasjudu itu kalau dalam bahasa Inggris seperti kata kerja ya, verb. Masjid artinya ditambahkan di situ ma, artinya tempat, sebagai tempat, jadi tempat bersujud. Nah, banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan masjid sendiri ya. Masjid didirikan hanya untuk beribadah kepada Allah, hanya untuk bersujud kepada Allah, apapun ragam aktivitasnya. Ya, jadi semata-mata masjid itu didirikan, dibangun, dikelola, ya, dibina hanya untuk semata-mata menyembah kepada Allah. Dan masjid merupakan bangunan yang paling Allah cintai karena masjid adalah rumah Allah. Ya, maka dari itu masjid dalam proses perancangannya maupun pemanfaatannya ya sampai pengelolaannya itu juga harus dimuliakan ya, menduduki posisi yang utama. Nah, dari bahasa Arab ya, masjid sebagai tempat sujud sebetulnya tidak
serta-merta mengindikasikan kepada suatu struktur bangunan tertentu. Ya. Tempat sujud ini sendiri bisa dalam bentuk apapun. Ya. Bahkan kalau kita lihat sepanjang sejarah, ya, bahkan ada salah satu riwayat hadis menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah sholat di gurun pasir yang kosong, ya. Jadi tandus kosong, tidak ada enclosure atau tembok, tidak ada atap, ya. Tapi sholat di situ dengan cara menancapkan tongkatnya di dekatnya. Jadi penanda tongkat itu sudah membentuk atau membangun tanda kutip masjid, gitu. Ya seperti halnya yang ada di gambar ini juga, ya, bahwa masjid itu bisa tanda kutip didirikan, ya, atau mendirikan sholat itu di luar bangunan. Ya, jadi tanah itu sendiri, ya, dalam hal ini bahkan di atas bangunan, ya, rooftop ini, di atas bangunan bisa juga untuk sholat. Atau desain masjidnya ternyata bisa sesimpel itu, ya. Misalnya di sini ada Masjid Sancaklar Mosque di Istanbul, dia tidak perlu banyak ornamen, tidak perlu banyak sekat-sekat, ya, komponen arsitektur yang kompleks, tapi bisa menjadi masjid karena poin utamanya adalah aktivitas di dalamnya, ya, yaitu bersujud. Baik, dari bahasa berkembang kemudian pada istilah-istilah yang kita temukan di peraturan maupun di konteks sosial budaya masyarakat yang beragam. Ya. Di Indonesia sendiri kita mengenal kategorisasi masjid berdasarkan wilayah, ya, ini yang sebelah kiri wilayah, ataupun masjid berdasarkan daerah-daerah tertentu, ya. Berdasarkan wilayah kita bisa lihat ada masjid negara di tingkat nasional seperti Masjid Istiqlal misalnya. Kemudian ada masjid raya, ya, masjid raya di tingkat provinsi seperti Masjid Raya Sumatera Barat yang didesain oleh arsitek Rizal Muslimin. Kemudian ada Masjid Agung. Masjid Agung ini berada di tingkat kota atau kabupaten, ya. Lalu ada masjid besar. Masjid besar di tingkat kecamatan, lalu ada juga masjid jami' di tingkat kelurahan, hingga masjid lingkungan atau kadang-kadang juga disebut musola, ya. Meskipun musola ini juga problematis, ya, istilahnya, karena bisa jadi musola itu berada di satu lingkungan, ya, terpisah menjadi satu bangunan, atau bisa juga menjadi bagian daripada bangunan itu sendiri. Ya, biasanya kita temukan di kantor-kantor, ya, ada satu space atau ruangan kosong yang khusus digunakan untuk sholat. Nah, itu disebut sebagai musola. Bisa juga seperti itu. Ya. Dalam istilah bahasa Arab, masjid jami' ini artinya adalah masjid yang digunakan untuk sholat berjamaah, yaitu sholat Jumat, ya, yang insya Allah kita akan laksanakan hari ini. Jadi masjid jami' itu minimal harus mengadakan sholat Jumat. Ya, di tingkat kelurahan itu minimal harus mengadakan sholat Jumat. Maka dari itu, untuk masjid lingkungan yang berada di bawahnya, biasanya tidak mengadakan sholat Jumat karena keterbatasan ruang. Lalu ada juga kita temukan istilah-istilah lain, ya, tentang masjid. Misalnya dalam konteks Indonesia ada tadi musola, ya, atau yang dipersepsikan sebagai masjid kecil, padahal belum tentu juga, ya. Jadi bukan masjid itu masjid besar, musola masjid kecil, bukan selalu seperti itu. Lalu ada istilahnya surau di masyarakat Minangkabau. Surau ini juga tidak hanya meliputi fungsi masjid, tapi juga ada fungsi sosial, ya, seperti tempat bermusyawarah, kemudian tempat mengaji, begitupun menasah di Aceh. Ya. Ini juga saya kira ragam arsitekturnya luar biasa, otentik, ya, dan bisa menjadi satu tipologi tersendiri. Lalu kita kenal istilah tajuk. Ya, tajuk ini sebenarnya mengacu pada bentuk atap limas berundak, ya, atau atap tajuk yang kita temukan tidak hanya di Jawa, tapi juga di masyarakat Jawi atau Nusantara. Ya. Lalu ada istilah langgar, ya. Ada juga jenis masjid
masjid yang kita temukan di sedikit tempat seperti di Yogyakarta misalnya, ada masjid Keputren atau Pawestren, khusus masjid wanita. Gitu. Ini menarik juga. Dan yang terakhir, belakangan kita tahu juga ada Islamic Center atau pusat kebudayaan dan agama Islam. Meskipun sebenarnya pada hakikatnya masjid itu sendiri adalah Islamic Center, ya, karena masjid menjadi pusat daripada peradaban umat Muslim. Ya. Jadi otomatis semua masjid adalah Islamic Center, bukan Islamic Center seperti yang kita pahami saat ini. Baik. Masih ada lagi kategori-kategori yang berpotensi ya, seperti misalnya padepokan, pesantren, ya, kemudian petilasan yang kita kenal di masyarakat Nusantara, itu juga sebetulnya menjadi tempat-tempat bersujud. Nah, untuk memahami masjid lebih lanjut, terutama masjid di lingkungan permukiman ya atau perumahan, karena kita bicara tentang bisnis developer syariah misalnya, kita perlu juga lihat hierarki masjid, ya. Bagaimana masjid ini didirikan memang untuk atau sesuai kebutuhan, ya, bukan sekedar ingin membangun. Nah, untuk melihat kebutuhan yang fungsional ini bisa kita ukur dari cara mengukur radius, ya, dan juga jumlah populasi masyarakat setempat. Misalnya apa yang dilakukan oleh Arab Urban Development Institute, di sini mereka menunjukkan adanya jarak dengan radius sekian ratus meter, itu kita bisa sebut sebagai masjid apa, gitu. Jadi dari titiknya rumah, kemudian beranjak ke sekitar 200 meter, ini masjid ini bisa disebut sebagai masjid jami, ya. Lalu ada juga Masjid Al-Jum'ah. Kemudian lebih jauh lagi misalnya di luar itu semua, ya, biasanya ada di fasilitas-fasilitas kantor atau tempat-tempat bekerja. Nah, itu ada musola. Nah, hierarki masjid juga bisa kita lihat dari radius seperti ini, ya. Ini salah satu konsep juga yang diusulkan oleh Arab Urban Development Institute. Masjid yang ada di tengah itu adalah jami, ya, sebetulnya, ya, Masjid Al-Jum'ah yang mengadakan sholat Jumat. Lalu ada Masjid Al-Jami yang di radius yang kecil, itu maksudnya adalah masjid lingkungan, gitu. Jadi agak kecampur-campur ini istilahnya, ya. Tapi intinya adalah bahwa dalam membangun masjid tidak bisa kita dalam jarak yang dekat, ya, terlalu dekat itu membangun masjid, ya, sedangkan misalnya populasinya tidak terlalu banyak, gitu. Karena itu akan jatuhnya nanti bisa jadi ke berlebih-lebihan, ya, mubazir. Ada beberapa prinsip tentang arsitektur masjid atau arsitektur Islam, ya, yang perlu kita perhatikan, yaitu di mana penyebaran masjid harus merata. Tadi saya sudah sebutkan bahwa tidak boleh saling berdampingan. Keterjangkauannya juga harus dapat diakses dengan jalan kaki, ya. Banyak kita temukan riwayat hadis di mana setiap kita berjalan kaki ke masjid itu pahalanya bertambah, ya. Semakin jauh maka semakin bertambah. Tapi di sini maksudnya adalah bahwa meskipun jaraknya jauh, dia tetap bisa dijangkau dengan jalan kaki. Kemudian masjid juga harus memenuhi bentuk dan fungsinya, ya, secara jelas. Jadi desainnya itu memang dipikirkan tidak hanya untuk keindahan, ya, yang tidak fungsional, tapi juga harus memperhatikan fungsi-fungsinya. Masjid juga harus suci, ya, karena dalam Islam, kaidah Islam, kesucian atau kebersihan itu menjadi salah satu poin utama, ya, karena kebersihan bagian dari keimanan, ya. Jadi bersih itu perlu menjadi satu konsep dan juga praktik dalam Islam, ya, dalam pembangun masjid. Kemudian fungsi masjid sebetulnya dalam beragam aktivitas itu bisa bermacam-macam, ya, bentuknya.
dari mulai sholat, ya, sholat wajib, sholat rawatib, kemudian menjadi tempat berzikir, ya, mengingat Allah, mengaji, sekolah, kemudian pesantren, ya, merayakan hari raya besar Islam, lalu mengadakan pengelolaan zakat infak sedekah seperti yang kita temukan di Masjid Salman ITB misalnya, ya, sampai kepada proses rites of passage atau prosesi-prosesi sakral dalam masyarakat Muslim seperti akad ijab kabul, ya, kemudian syahadat misalnya, lalu juga sholat mayit, ya, dan lain-lain. Ini beberapa contoh dari sejarah, ya, kita temui Jakarta masjid sebagai tempat merayakan hari raya besar, generasi untuk pernikahan, lembaga. Nah, biasanya kami dalam melakukan studi, misalnya, ya, studi kelayakan pembangunan masjid, kami memperhatikan 3 hal ini, 3 aspek atau 3 kaidah ini, ya. Jadi masjid itu bisa dilihat secara arsitektural atau secara perancangan dari 3 hal ini. Yang pertama kaidah syariahnya, kemudian kaidah arsitektural, dan kaidah legal formal. Nah, kaidah syariah ini sebenarnya agak ini salah, ya. Ini bukan standar form, space, and function. Ini sebetulnya kaidah arsitektural. Tapi kaidah syariah adalah artinya apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dibangun di masjid berdasarkan dalil nakli yang bersumber daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu kaidah syariah yang sifatnya mengikat, ya. Yang mana kita temukan bahwa masjid itu tidak banyak diatur, ya, sebetulnya dalam kaidah syariah ini, gitu. Nah, kemudian dari kaidah arsitektural kita akan banyak temukan unsur-unsur teknis pembentuk arsitektur masjid seperti form, space, ya, function, lalu konteks sejarah budaya dan lingkungan, misalnya bagaimana masjid di daerah tropis dengan masjid di daerah subtropis, ya, dengan 4 musim, itu pasti berbeda desainnya. Lalu bagaimana dengan aspek estetik arsitek sampai kepada teknologi bagaimana masjid ini bisa terbangun. Dan yang ketiga adalah kaidah legal formal, ya. Kaidah legal formal ini akan menentukan apakah masjid tersebut bisa sah, ya, secara hukum atau mengikuti peraturan yang berlaku. Seperti misalnya dari keputusan Dirjen Bimas Islam, ya, tahun 2014, kemudian dari pembagian tipologi masjid seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ya. Bahkan ada juga beberapa mazhab yang menyatakan bahwa apabila tanah tempat kita bersujud atau sholat itu merupakan tanah rampasan perang atau tanah yang kita bilang ilegal, gitu, ya, atau tanah yang masih dalam proses sengketa, itu sholatnya harus diulang lagi di tempat lain, ya. Artinya poin legal formal ini juga menjadi penting, ya, bagi kita untuk merancang masjid, ya. Kebanyakan masjid sendiri kan status misalnya harus ada fasilitas dibangunnya masjid adalah beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, maka harus menghadap kiblat sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi poin paling penting adalah kiblatnya itu sendiri, ya, arah kiblat, ya. Nah, setelah itu baru sisanya mengikuti bentuk softnya, ya, baik itu softnya melebar, ya, melebar atau melebar ke belakang, ya. Jadi aksis menuju kiblatnya itu yang paling penting dari arsitektur masjid, ya. Udah itu aja sebetulnya. Sisanya mengikuti, ya. Kita bisa pelajari misalnya dari konsep tiga
kemudian Masjid Nabawi atau Masjid Nabi Muhammad SAW yang dibangun di Madinah, ya, persis di rumahnya, ya, di rumah beliau. Kemudian yang ketiga adalah Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem. Nah, kita bisa belajar dari konsep arsitektur Masjid Nabawi yang ada di gambar ini. Konsep masjid ini sebetulnya dari denahnya disebut sebagai hypostyle. Ya. Hypostyle ngambil dari bahasa Yunani yang artinya under columns. Nah, kenapa under columns? Karena kita lihat di denahnya, yang titik-titik ini adalah kolom, ya, kolom-kolom. Kemudian Masjid Nabawi menghadap ke kiblat, mihrabnya ada di bawah, ya. Lalu shaf utamanya itu justru dibentuk oleh atap-atap yang disangga oleh kolom-kolom, ya, tiang-tiang. Jadi sebetulnya tidak semua prayer hall atau aula sholat ini ditutup oleh atap, ya, atau oleh daun-daunan, ya, ranting-ranting tumbuhan. Jadi kalau dulu kan para sahabat, ya, sholat itu benar-benar langsung di gurun pasir gitu. Jadi belum dibentuk lantai gitu. Ya, sebenarnya desainnya sesederhana ini, ya, tidak kompleks, ya, tidak juga mewajibkan bentuk-bentuk tertentu. Dan apa yang kita temukan hari ini misalnya di Masjid Nabawi itu kan merupakan sebuah transformasi, ya, pengembangan lanjutan gitu. Jadi kalau di zaman nabinya ya sederhana ini sebetulnya. Nah, masjid ada beberapa komponen utama masjid, ya. Yang pertama, mihrab. Mihrab itu adalah tempat acuan atau pedoman untuk menuju ke arah kiblat, ya. Itu mihrab. Mihrab biasanya juga didesain supaya tempatnya itu punya satu lingkup tertentu, ya, enclosure tertentu, sehingga suara imam itu bagaimana dia bisa menggema, ya, bisa membesar suaranya, sehingga para makmum yang ada di belakang bisa mendengar. Kemudian aula sholat, ya, tentu saja tempat orang sholat gitu, itu juga menjadi komponen utama atau kita sebut dalam bahasa Inggris sebagai prayer hall. Nah, sisanya sebetulnya sangat sekunder, ya, termasuk tempat wudhu, karena dalam hadis Nabi misalnya kita temukan Tuhan juga meningkat, dan juga supaya lebih praktis maka dibuat tempat wudhu di masjid, ya. Jadi tempat wudhu ini akhirnya ditaruh di masjid gitu. Lalu juga ada tempat azan, ya. Tempat azan bentuknya bisa beragam. Dulu sahabat Nabi Bilal bin Rabah itu naik ke atas Ka'bah, ya. Naik ke atas Ka'bah untuk azan supaya dia bisa mencapai di tempat yang tinggi dan suaranya menjangkau lebih luas gitu, ya. Tempat azan juga sekarang biasanya dibentuk dari menara, ya. Meskipun sekarang untuk azan bisa pakai speaker sebetulnya. Kalau dari cara tradisional di Indonesia kita pakai beduk, ya, atau kentongan zaman dulu. Selain juga lafaz azan. Lalu juga ada penanda masjid, di mana penanda ini juga penting supaya kita tahu apakah bangunan itu adalah bangunan masjid. Biasanya penandanya adalah menara, ya, kubah yang paling sederhana, atau pelang nama, ya, pelang nama aja gitu. Sepraktis itu. Dan yang terakhir adalah seni dekorasi. Ini bentuknya bisa macam-macam, ya, dan bisa beda-beda gitu. Banyak inspirasi yang ambil dari
dunia Arab maupun dunia Selat Iberia ya. Misalnya di sini ada Masjid Cordoba yang ada di Spanyol. Ini bentuk ini kita temukan sekarang ada di banyak masjid ya di Indonesia ya, dengan dekorasi seperti ini. Atau juga seni kaligrafi. Seni kaligrafi merupakan satu bentuk ekspresi tekstual yang paling jelas menunjukkan bentuk ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kaligrafi yang yang digambar atau dicantumkan dalam dinding-dinding masjid misalnya itu diambil dari ayat-ayat suci Al-Qur'an. Nah, setelah itu ada banyak inovasi ya dan kreativitas dari masyarakat muslim. Termasuk halnya bagaimana bentuk-bentuk lafaz suci ya seperti Allah, Muhammad, kemudian ayat-ayat suci Al-Qur'an itu bisa dibentuk sedemikian rupa sehingga dia menjadi sama ya. Istilahnya itu adalah stilasi. Karena di dalam Islam sendiri menggambar menggambar bentuk yang tegas ya seperti makhluk yang bernyawa di dalam masjid itu nggak boleh ya, nggak boleh menggambar hewan misalnya. Akhirnya sebagai alternatif banyak seniman muslim ya, arsitek muslim yang mendekorasi atau menampilkan ornamentasi yang bentuknya tumbuhan ya atau bentuk geometris abstrak. Nah, kalau di Nusantara atau di Jawa biasanya lafaz-lafaz ini juga terinkorporasi dalam bentuk yang lain ya. Misalnya ada interpretasi bagaimana bentuk labu ya, buah labu yang biasa kita temukan sebagai umpak-umpak batu tiang masjid yang ada di masjid kuno itu sebenarnya menyimbolkan lafaz Allah misalnya seperti itu ya. Ini ada banyak tafsiran sebetulnya. Nah, atau juga dari perkembangan desain di berbagai tempat di dunia, seperti di Eropa, kemudian di Asia Tengah, ya, Asia Selatan, sampai ke negeri Cina, yaitu beda-beda. Atau juga ini ya, yang ada di bawah ini bentuk masjid yang dirancang oleh Pak Ridwan Kamil. Semuanya bisa macam-macam gitu. Nah, itu tadi dari segi arsitektural. Nah, bagaimana dengan segi legal formal ya atau kaidah legal formal? Kita temukan bahwa ada 3 aspek utama yang harus dipenuhi dalam merancang masjid. Yang pertama adalah aspek imaroh ya atau kegiatan yang memakmurkan masjid. Kemudian ada lagi aspek idaroh ya, manajemen masjid, dan aspek riayah. Itu adalah fasilitas-fasilitas yang menunjang kebutuhan masjid ya. Nah, ini list ini bisa kita temukan dalam peraturan tadi ya. Kemudian dari kegiatan kita bisa ejawantahkan dalam bentuk-bentuk spasial ya, fasilitas ruang. Seperti ini juga ya. Ini berdasarkan standar riayah apa saja yang perlu dibangun dan perlu ada dalam spek masjid. Ruang sholat, ruang serbaguna, toilet, tempat wudhu, ya, kemudian juga ruang listrik, genset, kemudian aksesibilitas, kantor, ya, dan lain-lain, sampai halaman parkir. Ada banyak juga standarisasi arsitektur masjid, ya. Ini berbeda-beda setiap versinya, ya. Setiap perancang, setiap badan atau organisasi, seperti tadi kan ada Arab Urban Development Institute. Kemudian di sini saya tampilkan misalnya Nouvert, ya, yang biasa membuat standar ergonomi dan arsitektur untuk misalnya bentuk badan manusia, ukurannya, lalu desain skematiknya seperti apa, ya, untuk beragam macam jenis bangunan. Ini adalah bentuk upaya-upaya akademik, ya, dan ilmiah dalam menerjemahkan kebutuhan ruang pada masjid. Oke, kita beranjak ke sejarah, ya, konteks sejarah. Sebenarnya bagaimana sih
pembangunan masjid di Indonesia sendiri ya. Apakah bentuk masjid di Indonesia selalu berkubah misalnya atau selalu memiliki menara ya. Kita bisa lihat bahwa eksistensi masjid sebagai pusat peradaban masyarakat muslim itu tercermin jelas dalam sejarah ya. Misalnya di Banten yang menjadi salah satu kota pelabuhan yang dipimpin oleh Kesultanan Islam, masjidnya itu berada di dalam konfigurasi kota pelabuhan yang mana dipenuhi oleh para pedagang ya, mancanegara. Jadi masjid ini lokasinya dekat dengan pusat kekuasaan sekaligus dekat dengan pusat ekonomi dan pusat permukiman ya, seperti Kauman. Ada juga Masjid Agung Jayakarta ya, dalam lukisan ini yang saat ini sudah hilang ya, sudah dibumi hanguskan oleh VOC ya, pada tahun 1619. Dan kita temukan bentuk-bentuk masjid serupa di kesultanan-kesultanan lain di Indonesia seperti di Ternate Tidore dan di Aceh ya. Bentuknya ternyata tidak berubah, Bapak Ibu ya. Bentuknya tidak berubah, menggunakan bentuk setempat ya, yaitu bentuk tajuk, atap atap tumpang ya, beberapa tingkat, dan ini mirip nih ya di berbagai tempat. Jadi memang masjid itu sendiri bisa dibangun dengan keterakaran terhadap budaya lokal. Atau misalnya bentuk masjid yang ada di Jepara ya, yang diinterpretasi oleh pelukis Eropa, meskipun bentuknya nggak seperti ini persis ya. Nah, ini yang tadi yang saya bilang juga tentang pola permukiman dan kota Islam di Jawa. Posisi masjid berada di pusat kota, ya, berdampingan dengan pusat kekuasaan seperti keraton atau istana, lalu pelabuhan ya atau pasar, alun-alun. Kemudian juga biasanya ada makam, ya, makam kuno. Di masa-masa awal makam ini berada persis di sisi barat masjid, ya, di depan tempat orang sujud. Ya. Ini sebenarnya merupakan transisi daripada kepercayaan pra-Islam, ya, yang menaruh batu makam para leluhur atau nenek moyang di dekat tempat persembahan. Jadi ada dugaan bahwa masjid-masjid ini menggantikan peran daripada kuil-kuil ya atau tempat persembahyangan masyarakat pra-Islam. Nah, di dekat masjid juga ada kampung umat muslim yaitu Kauman ya. Kauman ini bisa kita temukan di banyak tempat juga ya, ada di Jogja, di Banten ya, kemudian di Demak ya, dan lain-lain. Jadi masjid dalam peradaban muslim di Indonesia ya atau di Nusantara memegang peran penting ya. Nah, ada banyak tanggapan dan teori yang menyatakan bahwa masjid terinspirasi dari bentuk atap Meru ya, pura Hindu atau wantilan, tempat orang sabung ayam di Jawa dan Bali. Karena bentuknya menggunakan atap tumpang ya, atap tajuk ya. Mereka tidak melihat bahwa sebenarnya desain masjid kuno termasuk ya, di antaranya adalah Masjid Banten ya, Masjid Demak, kemudian masjid di Yogyakarta sebetulnya sudah mengalami perkembangan ya, pengembangan desain masjid gitu. Jadi sudah menjadi arsitektur yang tersendiri, bukan seperti arsitektur kuil atau tempat persembahyangan umat pra-Islam gitu. Jadi mereka cuma melihat dari tampak luarnya aja. Oh, ini atapnya mirip ya, atap tajuk gitu. Berarti masjid ini sama dengan tempat sabung ayam gitu kan. Itu sangat fatal sekali ya kesimpulannya. Karena tadi ya kembali lagi bahwa bagaimana kita menilai masjid itu dilihat dari niatnya, ya, dari niatnya. Kita semata-mata menyembah kepada Allah. Bentuknya sendiri mungkin bisa mirip dengan apa yang ada di kita temukan di kepercayaan pra-Islam, tapi sudah mengalami penyesuaian. Ya. Misalnya dari denah yang saya tampilkan di sini, bentuk meru atau wantilan orientasinya menghadap ke vertikal, ya. Jadi atap tumpangnya itu tinggi sekali.
tapi tempat ibadahnya kecil, ya, sedikit, ya, sempit. Adapun masjid, karena masjid fungsinya menampung jamaah sholat, maka ekstensi yang dilakukan bersifat horizontal, ya, meluas atau melebar, sehingga bentuk vertikalitasnya itu lebih rendah. Ya. Atap limas atau atap tumpangnya juga sudah berkurang, ya, biasanya tidak sebanyak Meru atau Wantilan. Gitu. Jadi ya masjid sudah menjadi satu bentuk arsitektur sendiri dalam masyarakat Nusantara, ya, nggak bisa disamakan dengan tempat persembahyangan umat pra-Islam. Ini ada contoh dari Masjid Agung Demak, ya, kita temukan bentuknya seperti ini. Ada soko guru, ya, atau tiang penyangga atap yang berada di tengah aula sholat. Nah, di masa sekarang bentuk ini sudah kebanyakan sudah hilang, ya, karena ada pendapat bahwa dalam membentuk sholat itu harus tersambung, tidak boleh terputus. Nah, dengan adanya tiang soko guru ini kan sebetulnya berpotensi memutus sholat, ya. Jadi di masa lalu ini, ya, tentu saja bentuknya meskipun ada tiang soko guru, ya, tapi bentuk ini dalam bentuk arsitektur masjid tersendiri. Gitu. Ini contoh-contoh lain di Masjid Agung Surakarta, Masjid Demak, ya, Cirebon hingga Banten. Lalu ada di Yogyakarta, ya, di Palopo, Sulawesi Selatan. Kemudian bahkan sampai Papua, ya, bentuknya masih mengambil bentuk tajuk atau bentuk atap tumpang, ya, di Lombok juga, gitu. Kemudian baru belakangan waktu masuk budaya atau pengaruh dari penggunaan menara, ya. Sebenarnya menara ini sendiri bukan serta-merta berakar dari tradisi masyarakat Islam Nusantara, ya. Menara itu baru belakangan waktu, atau mengadopsi bentuk yang sudah ada di masyarakat pra-Islam, seperti misalnya menara Masjid Kudus, ya. Ini kan awalnya memang bukan menara, tapi merupakan bagian daripada tempat persembahyangan umat Hindu. Ya. Dan seterusnya perkembangannya berlanjut sampai Indonesia merdeka, ya. Di situ baru masuk pengaruh Kubah sebagai simbol modernisme, lalu juga Kubah dan teknologi beton, ya, sebagai bentuk kekokohan misalnya. Lalu bentuk-bentuk kontemporer dengan wide span, ya, atap datar, penggunaan atap datar di beberapa tempat kita temukan juga. Sampai masuk ke era Orde Baru dengan menggunakan bentuk-bentuk tradisional, ya, seperti Masjid Amal Bakti Muslim Pancasila. Kemudian ada lagi masjid-masjid kampus, ya. Di akhir abad ke-20 pengembangan desain masjid banyak menggunakan kubah-kubah kembali, ya. Akhirnya banyak juga meniru desain-desain yang ada di luar negeri, ya, seiring dengan keterbukaan zaman, publikasi, ada banyak orang naik haji ingin membangun masjid seperti halnya masjid di Madinah, di Mekah, maka dibuatlah payung-payung hidrolik, ya, misalnya seperti di Masjid Raya Jawa Tengah, di Aceh, bahkan sekarang di Banten juga, ya, sudah dipasang payung-payung hidrolik itu. Nah, dalam kurun waktu 10 tahun belakangan ini banyak muncul desain masjid yang cukup inovatif, ya, cukup kontroversial di sisi lain, gitu, ya. Cuman jadi memperkaya diskusi tentang arsitektur masjid, ya, seperti Masjid Raya Sumatera Barat yang didesain oleh Rizal Muslimin, lalu Masjid Al Irsyad, dan juga Masjid Al Safar yang dirancang oleh Ridwan Kamil. Nah, jadi perkembangan ini juga menarik karena menunjukkan bahwa Islam tidak membatasi kreativitas daripada arsitek, ya, selaku perancang. Kita juga bisa baca bahwa masjid mewakili semangat zaman, ya, sepanjang sejarahnya, termasuk perkembangan teknologi, material, ya, dan pendekatan merancang.
Misalnya seperti ini juga ada perbandingan antara bagaimana masjid tradisional dibangun dengan bagaimana masjid-masjid modern dibangun. Ya. Sangat-sangat fleksibel. Gitu. Ada juga bentuk masjid diambil dari terinspirasi dari bentuk-bentuk kebudayaan tertentu seperti ikat Sunda atau kopiah gitu ya, yang saat ini sedang dibangun nih, Masjid Kopiah Nusantara di Singkawang, hingga masjid-masjid kontemporer dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan formal, ya, eksplorasi bentuk. Masjid-masjid yang ada di rest area banyak biasanya menerapkan masjid-masjid bentuk yang kontemporer. Nah, meskipun desain masjid ini sangat fleksibel, ya, tetap ada beberapa catatan penting seperti larangan dalam merancang masjid. Ya, ini beberapa hal misalnya yang perlu dipertimbangkan, dan masih ada banyak lagi sebetulnya. Karena keterbatasan waktu juga ya, mohon maaf ini Ahina Wisnu karena waktunya banyak presentasi tadi. Setidaknya ada 5 poin yang bisa saya sampaikan ya tentang larangan atau catatan dalam merancang masjid. Yang pertama adalah dilarang memiliki niat untuk membangun masjid yang menyimpang daripada menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, masjid-masjid yang menyimpang ini disebut sebagai masjid diror. Ya, kita bisa cek misalnya surat At-Taubah ayat 107 sampai 109 yang menjelaskan tentang bahaya masjid diror, yaitu masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik atau orang-orang kafir ya, orang-orang musyrik untuk mengadu domba atau melakukan hal-hal jahat ya di luar fungsi asli masjid. Jadi niat itu sangat penting, meskipun niat tidak ada bentuknya ya, dalam artian tidak berwujud arsitektur gitu ya. Tapi niat itu menjadi awal dari semuanya. Kemudian masjid juga dilarang menyatu secara langsung di atas pekuburan atau di dekat pekuburan dan pemandian. Nah, pemandian di sini maksudnya adalah hamam ya, dalam bahasa Arab hamam. Hamam itu bisa berarti pemandian atau toilet ya, toilet. Hamam bentuknya itu dulu adalah toilet atau pemandian yang umum ya. Jadi dia seperti pemandian di kolam renang misalnya, itu kan pemandian umum gitu. Itu biasanya kan kotor ya, seperti halnya di kuburan juga. Nah, ini jadi perdebatan juga, apakah masjid-masjid kuno yang berdampingan dengan kuburan itu nggak boleh jadi masjid. Nah, yang dimaksud dengan sholat atau mendirikan masjid di atas kuburan adalah artinya persis berdampingan atau di atas kuburan itu sendiri. Gitu. Itu nggak boleh. Ya, karena nanti beresiko menyimpang bahwa kita harus menyembah apa yang atau siapa yang ada di kuburan itu. Gitu. Itu yang nggak boleh. Gitu. Maka dari itu bisa dibuat solusi apabila ada pemakaman atau pekuburan di dekat masjid, dibuat tembok ya atau enclosure, batasan, sehingga kita tahu oh ini area makam, oh ini area masjid gitu. Atau ya kalau bisa ya direlokasi ya sekalian, dijadikan satu tempat yang baru gitu untuk pemakamannya. Kemudian juga ada larangan untuk merupa makhluk bernyawa atau taswir ya, gambar dalam dekorasi masjid. Maka dari itu kita tidak temukan bentuk-bentuk dekorasi berupa hewan ya atau berupa manusia, orang dalam masjid ya, karena tidak boleh itu dilakukan ya. Biasanya ya akhirnya bentuknya tadi ya diinovasikan dalam cara stilasi ya, dipelintir gitu ya supaya tidak dilihat. Tapi sangat-sangat jarang ya dalam budaya seni dan arsitektur Islam di Nusantara sendiri, bahkan sangat jarang yang menunjukkan atau menampilkan makhluk bernyawa dalam masjid. Kemudian juga tidak menyesuaikan arah kiblat secara sengaja. Ya, artinya padahal sudah tahu bahwa arah kiblatnya ke arah mana gitu. Apalagi teknologi kompas sekarang sudah lebih canggih, seharusnya sudah jelas ini tidak ada tawar-menawar soal arah kiblat ya. Gitu. Ini penting juga. Dan terakhir, dilarang menghadirkan simbol atau penanda kepercayaan selain Islam yang sudah benar-benar terdefinisi simbolnya. Kalau simbolnya segitiga, kotak, bulat, itu kan masih umum ya.
itu nggak masalah. Bahkan kita temukan banyak di masjid-masjid Timur Tengah menggunakan bentuk-bentuk mendasar seperti itu. Tapi kalau bentuknya sudah salib, ya, atau bentuknya sudah seperti swastika di Hindu misalnya, atau bentuknya juga seperti simbol-simbol Yahudi, nah itu baru dilarang, gitu ya. Tapi kalau bentuknya samar, kemudian merupakan geometris dasar, ya sah-sah aja, ya. Oke, saya sudah cukup lama presentasi, ini sudah masuk pukul 9. Ini saya mau ajak Bapak Ibu dan teman-teman di sini untuk berdiskusi ya tentang salah satu kasus arsitektur masjid yang saya pernah teliti sebagai skripsi saya tahun 2015, yaitu Masjid Al-Irsyad Kota Baru Parahyangan di Bandung Barat. Nah, Ridwan Kamil berpendapat bahwa masjid ini beliau usung rancangannya terinspirasi dari Ka'bah Baitullah. Ya. Selain juga dari desainnya yang cukup simple, ya, simplistik, ada banyak inspirasi yang diambil dari bentuk-bentuk yang ada di Baitullah Ka'bah. Misalnya dari bentuknya yang kotak, ya, persegi atau kubus, itu hendak menyerupai bentuk Ka'bah. Kemudian ada bentuk prasasti yang menyerupai dengan bentuk makom Ibrahim, lalu bentuk lorong atau koridor, ya, yang berupaya menyamai dengan jalur sa'i, ya. Kemudian juga ada bench atau bangku yang menyerupai dengan bentuk makom Ibrahim juga, ya, yang ada di Ka'bah. Jadi terinspirasi dari bentuk masjid pertama, ya, Bakkah atau Ka'bah, ya, Bakkatun. Tapi ya ini ada tapinya nih. Ini yang sebelah kiri tadi yang saya ceritakan ya tentang terinspirasi dari bentuk arsitektur Islam yang utama yaitu Ka'bah. Tapi di sebelah kanan kita lihat bahwa ternyata desain masjid yang dibuat oleh Bapak Ridwan Kamil itu sebetulnya bukan suatu hal yang baru ya di dunia. Kita temukan di Jepang misalnya pada tahun 1990-an, arsitek Tadao Ando itu sudah pernah membangun sebuah gereja ya, dengan desain yang benar-benar mirip dengan Masjid Al-Irsyad. Ya. Maka dari itu ada dugaan yang kuat bahwa masjid ini sebetulnya terinspirasi dari bentuk gereja yang dirancang oleh Tadao Ando. Ya, kita lihat misalnya perbandingannya antara tiga foto ini ya, tiga pasang foto. Ini sangat-sangat mirip. Bedanya di tengah itu ya diganti salibnya dengan sebuah batu bola berlafazkan Allah gitu. Ya bentuknya sama kubus juga ya atau persegi panjang gitu. Dan mengambil pendekatan desain yang simplistik. Nah, ini kita diskusikan kira-kira hukumnya bagaimana ini ya. Apakah dia lebih menyerupai Ka'bah ya sebagai inspirasi desain yang diklaim sebagai inspirasi desain atau lebih menyerupai gereja yang dirancang oleh Tadao Ando. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih atas waktunya Ahina Wismu. Mohon maaf apabila terlalu lama waktunya ya dan apabila ada kesalahan kata dari saya, tentu saja semua kesalahan dari saya dan yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Makasih Mushab sudah memberikan presentasi yang sangat bagus ya. Banyak insight-insight baru yang terkait dengan masjid yang bahkan juga saya baru tahu gitu. Ya, khususnya beberapa poin yang saya catat ya, ada istilah-istilah masjid ya di Indonesia, ada masjid raya, masjid jami, masjid agung, masjid besar, masjid lingkungan, terus juga musola. Tiap-tiap daerah pun istilahnya beda-beda. Ada surau, ada apa lagi tadi? Ada langgar ya. Menasah, jadi beberapa ya poin-poin ini mungkin ada sebagai insight baru untuk kita. Juga ada aspek-aspek atau kaidah-kaidah yang kita harus tahu ketika membangun masjid ya, khususnya dari aspek ada syariah, arsitektural maupun legal. Ya, baik bagi teman-teman mungkin yang ingin berdiskusi atau bertanya
langsung dengan Pak Musab, dipersilakan, atau mau tulis di kolom komentar juga silahkan. Ya, silakan. Ya, sambil menunggu pertanyaan, mungkin saya mau presentasikan lagi terkait tadi ya program wakaf masjid, karena tadi belum banyak yang hadir ya. Jadi ya DPS Arsitek membuka program wakaf desain masjid ya. Jadi ini kami tidak mengungut biaya desain, dan produknya ada konsep desain skematik, denah tampongan, kemudian ada visualisasi 3D-nya juga. Dan jika ada teman-teman member di sini atau non-member pun silahkan, jika ingin butuhkan desain masjid bisa menghubungi DPS Arsitek di nomor tertera di slide. Kira-kira seperti itu. Ya, ini ada yang bertanya saat ada yang bertanya di kolom komentar. Ya, dari Pak Bagus Arsitek. Jadi apa saja simbol-simbol? Orang tahu bahwa kubah adalah simbol masjid, padahal sejarahnya kubah pertama kali bukan berasal dari masjid. Nah, silakan Pak Musab, mungkin bisa dijawab. Betul. Ya, baik. Terima kasih. Betul, bahwa kubah itu memang mengambil dari kubah kuil Bizantium ya, yang ada di Eropa. Jadi apa yang disembah itu juga udah beda banget gitu. Tapi ya begitulah adaptif dunia arsitektur Islam. Ya. Jadi ketika bentuk itu disakralkan, ya, meskipun bentuk tersebut sudah pernah digunakan oleh kepercayaan atau agama lain, tapi ketika itu maknanya diubah atau niatnya diubah, itu bisa dipakai, bisa digunakan. Kecuali tadi ya, ada simbol-simbol kepercayaan yang sifatnya mutlak atau absolut, dan itu sudah diketahui kita masih pakai. Nah, itu yang nggak boleh. Ya, misalnya seperti simbol salib, ya, simbol swastika, ya, kemudian simbol Yahudi, misalnya ya, bintang David ya, bintang 6. Nah, itu kan simbol-simbol yang sifatnya sudah mutlak, absolut gitu. Sedangkan di dalam Islam simbol itu ada nggak? Simbol, ada yang bilang bahwa simbol Islam itu adalah bulan bintang misalnya. Ya, sebenarnya bulan bintang itu kan akarnya dari Turki Utsmani ya, Kesultanan Turki Utsmani. Jadi tidak serta-merta benar juga 100% ya bahwa Islam simbolnya bulan bintang ya, karena kita tidak menyembah bulan dan tidak menyembah bintang gitu. Yang saya bisa bilang simbol Islam itu ya lafaz Allah yang paling masuk akal gitu ya. Tidak ada yang lain lagi gitu. Ada banyak lagi yang menyimbolkan Islam misalnya dengan bendera misalnya ya, bendera tertentu warna hijau, warna hitam, ya bisa juga gitu. Itu menjadi sebuah panji ya. Tapi apakah itu menjadi simbol yang harus atau 100% perlu diterapkan di semua masjid misalnya? Ya kan enggak juga. Itu kan kebutuhan perang ya. Misalnya bendera itu kan kebutuhan perang, al-liwa. Jadi ya itu pertanyaan bagus ya, Pak. Jadi kita bisa pertanyakan simbol Islam itu ada nggak sih? Karena Islam sendiri tidak menganut simbolisme. Ya. Islam tidak menganut bahwa Allah harus digambar ya, Nabi Muhammad harus dilukiskan. Subhanallah gitu, jauh daripada persangkaan seperti itu. Ya. Jadi saya pikir karena fleksibilitas itulah makanya Islam bisa sangat adaptif ya, mengadopsi banyak elemen gitu. Bahkan dari bentuk-bentuk kepercayaan pra-Islam. Seperti tadi kan atap tajuk ya, itu kan memang diambil dari inspirasi dari Meru ya misalnya, atau dari kebudayaan masyarakat Jawa pra-Islam, masyarakat Nusantara pra-Islam. Tapi setelah maknanya diubah, niatnya diubah, oh ternyata bisa dipakai juga gitu. Itu mungkin yang bisa saya tanggapi ya. Oke, memakai ornamen dengan bentuk segi 6. Nah, seringkali ornamen segi 6-nya ini dia terinkorporasi dalam wujud abstrak geometris ya, geometris abstrak gitu. Jadi
tidak serta bentuknya langsung segi 6 gitu. Dan segi 6 Yahudi itu kan berbeda dengan segi 6 yang segi 6 seperti snack piatos tuh, segi 6 atau segi 8 ya. Nah, makanya seringkali geometris Islam itu ya bukan segi 6, segi 8 sering diterapkan di berbagai tempat atau berbagai negara seperti di Malaysia misalnya, bagaimana pemerintah Malaysia mensyaratkan arsitek Norman Foster ya, kalau nggak salah ya, yang mendesain Petronas, ya kan? Jadi desainnya itu bentuknya harus mencampurkan antara budaya Melayu dengan budaya Islam, gitu. Budaya Islamnya ini segi 8. Nah ini asal usulnya belum diketahui dengan jelas ini. Kenapa harus segi 8, gitu ya? Ada yang bilang segi 5, misalnya nanti ditranslate ke dalam bentuk rukun Islam. Ada yang bilang segi 6 boleh-boleh aja karena rukun iman ada 6 gitu. Ya, akhirnya tadi lebih banyak di tataran interpretasi. Tapi kalau sudah ada simbol yang mutlak, absolut, itu tidak boleh gitu. Semoga membantu Pak Bagus arsitek ya. Yes. Terima kasih. Apakah sudah terjawab Pak Bagus? Ya, kalau sudah mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Sab. Ini terkait dengan fungsi masjid ya. Ada fungsi koperasi gitu di dalamnya. Apakah kita bisa mendesain masjid sekaligus koperasi, dalam hal ini ada jual beli di dalamnya? Mohon penjelasan. Ya, ya. Di dalam kaidah syariah sendiri atau kaidah Islam itu dilarang melakukan transaksi di dalam masjid ya, atau di dalam aula sholat ya. Jadi ketika sudah di dalam masjid, fokus beribadah, berzikir kepada Allah. Jadi tidak boleh urusan duniawi itu bercampur baur. Tapi untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang kebutuhan umat ya, seperti ekonomi, politik bahkan ya, seperti strategi berperang, kemudian sosial ya, itu boleh banget ya. Maka dari itu desain koperasi akan membantu menaungi kebutuhan itu ya. Tentu saja bangunan atau unit koperasi ini tidak dibangun di dalam masjidnya, di dalam ruangan masjid kan enggak. Kan enggak seperti itu ya. Jadi dia boleh ditaruh di dalam di sekitar masjid, itu boleh ya, tentu saja boleh, karena masjid ini kan menjadi Islamic Center ya dalam sejarahnya. Di situ menjadi madrasah, menjadi tempat rapat ya untuk politik, kekuasaan, kemudian untuk pemberdayaan ekonomi umat ya, tentu saja boleh. Maka dari itu butuh desain supaya transaksinya nggak di masjid gitu. Tapi dia tetap di sekitar masjid itu ya masih boleh gitu. Tapi kalau sudah di dalam masjid kan yang nggak boleh kan di masjidnya itu sendiri kan. Itu boleh. Semoga membantu. Ya berarti ya kan masjid itu kan ada ruang-ruang sendiri ya. Maksudnya kalau dalam ruang ibadahnya fungsinya sebagai ibadah, tapi di lain sisi ada masa-masa bangunan yang fungsinya lain, karena dalam satu kompleks masjid biasanya banyak fungsi bangunan tuh, ada yang ada koperasi atau ada mungkin ada sekolah ya. Jadi asalkan tidak di dalam masjidnya itu sendiri, tempat ibadahnya itu sendiri. Ya. Oke, terima kasih Pak Musab. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Ani Lestari. Ya, sebaiknya hal-hal apa saja yang harus diperhatikan. Semisal jarak antara bangunan masjid dengan jalan raya, juga apakah perlu dibuat taman antara masjid dan jalan raya, tempat parkir. Kita sering melihat bangunan masjid di sisi jalan raya yang tidak memperhatikan kenyamanan dalam ibadah. Kira-kira ya silakan dijawab Pak Musab. Ya, saya sedang berpikir apakah perlu dibuat taman antara masjid dan jalan raya. Nah, ini juga as matter of design sebetulnya ya. Inilah pentingnya desain juga ya. Seringkali masjid yang ada di masyarakat itu didesain oleh awam ya, yang tidak benar-benar mempelajari ilmu desain ya, ilmu rancang seperti soal
faktor kenyamanan ya, akustik, suara bising misalnya. Ya bagi mereka membangun masjid ya membangun besar biasanya ya, megah, terlihat di jalan, tapi tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang tadi sudah Ibu Ani sebutkan ya. Ini sangat penting sekali ini. Terima kasih Ibu. Jadi memang perlu sekali melihat jarak ya, atau proximity antara jalan raya dengan masjid. Satu hal, masjid sangat bagus jika dibangun di jalan raya karena akan memudahkan para pelaju ya, orang-orang yang berlalu lalang untuk menemukan masjid, sholat di situ. Di sisi lain bisingnya ini ya luar biasa gitu. Bagaimana kita bisa mengakali masalah ini ya tentu saja dari desain misalnya. Tadi Ibu Ani juga sudah sebutkan apakah perlu disiasati dengan taman ya, atau bahkan misalnya kalau lahannya mencukupi perlu ada jarak, misalnya dibuat jalur manuver sedikit agak ke dalam untuk tempat parkir juga, lalu bagian ruang sholatnya berada di sisi yang paling dalam dari bangunan. Itu bisa juga seperti itu. Gitu. Tapi memang kebisingan ini tidak terhindarkan. Maka dari itu selain aspek fisiknya yang harus ditunjang, tapi juga harus dibantu dengan aspek yang non fisik ya, yaitu kehusyuan kita sendiri gitu dalam sholat. Yaitu tidak terlepas tuh itu dalam Islam ya. Jadi tidak selalu yang dikejar fisik, tapi juga dari diri kita sendiri gitu. Semoga ini membantu juga buat Ibu. Terima kasih Ibu Ya, Ani. memang mau nambahkan sedikit ya. Jadi terkait Silakan. masjid ya mungkin ya tadi yang seperti Pak Musab bilang bahwa kita harus nggak bisa bangun itu sendiri karena dalam membangun masjid itu ada kaidah-kaidahnya ya. Terutama kita harus membutuhkan arsitek gitu dalam merancang karena arsitek paham mengenai sirkulasi, apalagi yang terkait dengan sisi jalan raya itu bagaimana solusinya. Ya, khususnya ini ada tambahan sini terkait ruang akhwat ya dalam masjid itu. Oh iya, betul-betul. Ini keluhan dari istri sebenarnya. Jadi kalau kita ke masjid terus tiba-tiba ruang akhwat tuh agak seperti ada diskriminasi gitu. Jadi kalau untuk ikhwan tuh lebih mudah dicari, tapi kalau akhwat tuh kayak susah, kayak Betul. Juga ya kan akhwat itu auratnya itu kan tertutupi semua kecuali wajah dan telapak tangannya. Jadi kaki itu termasuk aurat. Jadi ini buat teman-teman developer sebaiknya kalau merancang masjid agak perlu diperhatikan ruangan akhwat itu setidaknya harus sama sirkulasinya, aksesibilitasnya dengan ikhwan. Dan kemudian yang kedua terkait aurat ya. Jadi kalau bisa diatur bagaimana supaya ketika akhwat itu berwudu itu tidak terlihat dari luar dan sirkulasinya dari ruang wudu itu bisa langsung menuju ruang sholatnya tanpa mereka harus misalnya memakai kaos kaki lagi atau bagaimana. Jadi lebih dimudahkan. Jadi kita tidak mesti memikirkan secara umum, tapi kita harus memikirkan akhwat itu bagaimana sirkulasi. Iya. Seringkali memang karena arsitek atau DKM-nya bapak ya, jadinya subjektivitasnya itu bisa kita bilang sangat maskulin gitu ya. Tidak hanya dari aksesibilitas, tapi kadang-kadang dari dimensi juga ya. Ukurannya lebih kecil, di pojok, kemudian hanya dibatasi oleh partisi misalnya. Bisa juga misalnya diakalin dengan desain berbeda level, ya, berbeda level. Nah ini perbedaan pendapat para ulama juga sih. Perbedaan level apakah sejajar dengan laki-laki, ya misalnya, apakah dia harus boleh sejajar gitu ya, perbedaan level, misalnya laki-laki di lantai 1, perempuan lantai 2, atau berbeda level tapi tetap konfigurasi depan belakangnya ini laki-laki perempuan gitu. Ini berbeda pandangan juga nih. Ya, ada banyak pendapat gitu. Seperti misalnya di salah satu masjid kampus di Depok ya, bentuk ruang sholat akhwat itu di lantai 2 tapi bentuknya U, ya. Bentuknya U gitu, melingkari aula sholat, aula masjid gitu. Jadi
Ada yang bagiannya memang di belakang tempat sholat, tapi ada juga yang bagian depan. Gitu. Jadi strategi-strategi desain ya ini sebetulnya. Ya, baik. Terima kasih. Ini mungkin 3 pertanyaan terakhir ya, ada di kolom komentar. Mungkin setelah ini, karena waktunya sebenarnya sudah lewat, ini ada waktu tambahan. Jadi ini ada 3 pertanyaan terakhir dari, ada 4. Ada satu lagi Pak Muslis bertanya lagi terkait makam. Tadi terkait makam bagaimana kalau ada di area masjid? Ini di... Oh ya, ya ini sama tadi kaidahnya dengan aktivitas ekonomi ya. Tapi juga ada pendapat ulama seperti ini. Jika masjid didirikan di atas pekuburan yang sudah lebih dulu ada, maka masjidnya harus dibongkar. Ya, tadi kalau masjidnya dibangun benar-benar di atas pekuburan, jadi sholatnya di atas pekuburan itu nggak boleh. Atau jika makam dibangun belakangan di masjid yang sudah ada lebih dulu, maka makamnya dipindahkan. Gitu. Jadi itu kaidahnya. Tapi kalau misalnya dibangun bersamaan gitu ya, sebaiknya diberi ruangan yang khusus, batas yang khusus. Jadi bukan di masjidnya, tapi di sisinya ya, di sampingnya. Di masa transisi memang banyak masjid kuno itu menaruh makam-makam kuno di depan ya, atau di arah barat biasanya. Nah, itu sebenarnya merupakan satu sikap ini sih mengadopsi kebudayaan pra-Islam sih gitu. Tapi setelah itu ya seharusnya kita memahami Islam secara keseluruhan, maka kita paham bahwa tidak elok kalau kita bersujud misalnya menghadap ke kiblat, kemudian depannya ada makam. Ya. Ada pandangan ulama yang menyatakan sah-sah saja sholat meskipun di lahan kompleks depannya itu adalah makam, yang penting memang ada tembok ya di depannya. Mihrabnya itu harus bertembok tebal sehingga tidak menghadap atau melihat langsung ke makam. Tapi di sisi lain, karena banyak masjid kontemporer yang akan kita rancang gitu kan, banyak masjid-masjid baru tumbuh tanpa harus ada makamnya terlebih dahulu, maka ada alangkah baiknya makam itu bisa dibangun di samping ya. Jika memang tetap bersikeras ingin membuat area makam. Jadi di samping dan terpisah jelas dengan area masjid, bangunan masjid itu sendiri. Mungkin itu ya. Ya baik, lanjut 3 pertanyaan terakhir dari Pak Eko ya, dari Maluku nih. Bismillah, jika dulu di masa Nabi bagaimana mengkonversikan arsitektur masjid sebagai tempat ibadah, pemerintahan, bahkan di tengah-tengah pasar sebagai aktivitas ekonomi, sebagaimana surat Al-Jumu'ah agar para pedagang bisa bersegera sholat di masjid. Ya silakan. Ya, baik. Nah, ini masuk juga ke tipologi masjidnya ya, tergantung masjidnya. Biasanya yang memuat beragam macam fasilitas yang besar ini ada di tingkat masjid agung, ya, kota atau kabupaten, minimal masjid agung, ya, masjid agung, masjid raya, masjid negara atau masjid nasional. Di bawah itu biasanya tidak terlalu banyak memuat fasilitas-fasilitas penunjang ya, seperti madrasah, ekonomi dan lain-lain. Kecuali memang masjidnya dibangun oleh masyarakat setempat dan dikelola secara swadaya. Itu biasanya ada tuh ya. Beberapa toko-toko misalnya ya, minimarket yang sedang berkembang belakangan ini itu banyak juga didirikan di masjid. Nah, untuk pertanyaannya untuk mengkonversikan arsitektur masjid sebagai tempat ibadah, pemerintahan, bahkan di tengah-tengah pasar sebagai aktivitas ekonomi tadi adanya pendefinisian ruang-ruang masjid ya secara khusus sesuai fungsinya. Jadi form follow function gitu ya. Meskipun formnya juga bisa macam-macam. Fungsi ini sangat penting dalam merancang masjid ya, dalam pemikiran umat Islam, karena untuk menghindari boros ya atau berlebih-lebihan gitu. Jadi solusinya adalah karena adanya spesialisasi fungsi-fungsi itu gitu ya,
yang mana mungkin berbeda kondisinya dengan di masa lampau ya. Maka dibangun fasilitas-fasilitas yang terpisah, tapi masih dalam satu komplek yang sama. Itulah yang terjadi di kota-kota Islam di Jawa ya, pada abad 16 sampai abad 19. Ada masjid, ada keraton ya, atau istana, kemudian ada pelabuhan, pasar, dan alun-alun. Itu semua dalam satu kompleks yang sama, dekat dengan masjid, ya, ada kauman juga di situ, tapi punya unit bangunan masing-masing, gitu. Ya. Jadi kecuali Masjid Agung, Masjid Raya, Masjid Negara itu biasanya tidak punya gitu kelengkapan itu. Oke, lanjut ya Sab. Pertanyaan selanjutnya. Kalau mau tanya langsung boleh. Kalau mau jawab yang di komentar lo apa langsung? Bebas. Ada ini aja yang dijawab singkat aja, tapi yang di ini ya kolom komentar ya. Ini dari Dian Jateng, beberapa waktu lalu ada perdebatan tentang toa masjid berkaitan dengan gangguan lingkungan. Apakah dari segi desain arsitektur ada bentuk tertentu atau ketinggian tertentu dari ruang atau menara toa misalnya agar azan bisa berkumandang jauh tapi nyaman ya, maksudnya bukan tidak. Iya, tapi nyaman kayaknya ya. Ya, silakan. Mungkin lebih kepada bagaimana menara itu diarahkan ya, mengarahnya kemana gitu ya. Ini teknis sih, seperti peletakan speaker ya, kemudian perlu pertimbangan di lapangan. Misalnya bagian mana yang banyak kantung permukiman orang Islamnya gitu ya. Ini di luar bicara tentang desibel si toanya itu sendiri ya, karena tentang merancang. Jadi lebih kepada bagaimana posisi menara itu dirancang. Itu sudah perlu dipertimbangkan dari awal. Gitu. Proyeksi aja ya. Meskipun kondisinya belum ada belum ada banyak populasi, tapi kita kalau di dalam klaster ya hunian perumahan biasanya kita tahu nih, oh nanti arah pengembangannya ke arah mana gitu. Bisa juga arah menara atau arah toa itu ditaruh di tempat yang bukan secara langsung menghadap ke rumah-rumah warga. Jadi kalau nggak langsung menghadap kan dia tetap terdengar ya, tetap terdengar jelas, tapi tidak secara bising gitu sampai ke warga. Itu kali ya. Semoga membantu. Oke. Jadi arah toanya ya, yang harus diperhatikan. Arah toa dan menara ya, posisi menara ya. Menara. Terus kemudian dari Sahar Desain, saya pernah dengar masjid yang didesain Ridwan Kamil yang di Kota Pariangan. Itu kaca-kaca lampunya digrafir tulisan Asmaul Husna, yang mana kalau di lampu dinyalakan tulisan tersebut akan mantul di lantai-lantai masjid dan kemungkinan besar akan terinjak oleh jamaah. Mohon klarifikasi. Silakan. Betul, itu betul, dan itu kritik itu dari dulu itu, dari awal itu betul sekali ini Pak Sahar ya, Pak Sahar ya. Saya nggak tahu ya terakhir gimana, karena terakhir saya ke sana itu tahun 2018 dan itu bukan malam hari ya. Perlu dicek apakah memang langsung terbentuk seperti itu. Ke lantainya gitu, atau ini bias ya, saya belum lihat secara langsung sih gitu. Tapi kalau memang ternyata itu membentuk grafirnya, tulisannya pun pasti mirror ya, antara mirror atau enggak tuh. Nah itu bisa macam-macam juga itu munculnya kan. Kalau tulisannya bentuk grafirnya itu misalnya lafaznya dari sisi yang sama gitu kan, ya itu berarti nanti bentuknya mirror gitu. Apakah itu terhitung membuat lafaz Asmaul Husna yang bisa terinjak? Saya belum tahu sih. Mohon maaf, saya belum pernah ke sana malam-malam. Iya, sebenarnya emang harus dihindari juga sih kayak bentuk kayak macam laser cutting yang bentuk Asmaullah ya. Apabila terkena shading hari atau lampu itu emang dia ada bayangan di lantai ya. Juga. Nah,
Ya, kalau bayangan itu yang risky ya. Dan itu entah kenapa dilakukan oleh banyak arsitek sekarang ya. Padahal bisa juga kan tempat-tempat itu kan dinodai kan, ya kan, kayak mungkin ada nauzubillah orang pipis sembarangan, terus naruh kotoran di situ gitu, tangannya kotor atau apa, kan itu juga beresiko juga ya kalau terlalu ini harfiah gitu, naruh simbol masjid. Iya, oke. Tadi Pak Hadi Jember mungkin mau bertanya langsung atau bagaimana? Silakan kalau mau ditanyakan, mungkin pertanyaan terakhir ya, karena sudah hampir 9:30. Silakan Pak. Oke, saya coba Apakah suara baca. saya terdengar dengan jelas? Jelas Pak. Iya, Baik, terima silakan Pak kasih. Hadi. Jadi saya menemukan ini, apa namanya itu, satu masjid di perumahan syariah yang ada di Jember itu. Jadi di dalam masjidnya itu safnya miring, jadi tidak lurus dengan masjidnya, jadi miring gitu kan. Nah itu saya tanya, kenapa nggak dimiringkan aja waktu membuatnya, jadi agar bisa lurus ke depan gitu ya. Nah yang punya mengatakan bahwa kalau dibikin miring terlihat dari luar itu tidak bagus. Nah, jadi lebih penting agar terlihat dari depan itu, dari gerbang itu agar lurus terlihat. Pada akhirnya safnya miring. Nah ini bagaimana? Manakah yang harus didahulukan antara keindahan, keaslian terlihat dari gerbang atau saf itu lurus ke depan sesuai dengan masjid itu sendiri, itu bagaimana? Terima kasih. Iya, saya pikir Pak Hadi udah tahu jawabannya ya. Ya seharusnya tentu saja kita harus berdasarkan pada fungsi asalnya ya masjid, yaitu untuk bersujud kepada Allah dan menghadap kiblat. Apabila kita tahu pasti arah kiblat tersebut, gitu kan. Kebanyakan masjid kuno di Jawa bentuk kiblatnya itu masih banyak yang mengarah ke barat, ya. Bukan barat laut ya, barat gitu, benar-benar barat. Dan itu kalau ditarik itu nyembahnya ke Afrika gitu, ya bukan ke Masjidil Haram gitu. Itu karena ketidaktahuan, faktor ketidaktahuan. Sampai akhirnya datang Kiai Haji Ahmad Dahlan merevisi ya, membenarkan atau membetulkan posisi sholat miring agak ke kanan sekitar sekian derajat gitu. Sampai masjid beliau sendiri kan di bumi hanguskan kan, di Brangus gitu, karena melawan Keraton Yogyakarta pada waktu itu gitu. Tapi ya untuk kebenaran ya harus ditampilkan gitu. Nah, menyangkut dengan apa yang terjadi di Jember, ya saya pikir tentu saja yang perlu diprioritaskan adalah fungsionalitas dari masjid itu sendiri. Kalau masjidnya terbangun dan ternyata jamaah tetap perlu menyesuaikan arah kiblat ya dalam hal ini gitu, atau tetap perlu mengadakan penyesuaian dalam fungsi ruangan ya di luar sholat gitu, itu kan berarti performa desainnya sebetulnya kurang berhasil kan, ya kan? Itu kan performa desainnya berarti tidak optimal dan menyebabkan pengguna dalam hal ini adalah para jamaah masjid mengadakan modifikasi gitu, yaitu dimiringkan gitu. Kalau cuma melihat soal aspek visual atau citra visual ya sangat disayangkan sebetulnya ya Pak Hadi ya, karena tujuan masjid dibangun itu bukan untuk bermegah-megahan, bukan untuk dilihat indahnya saja ya, bukan hanya untuk menarik perhatian, tapi juga untuk mengajak orang sholat gitu. Ya sebetulnya saya agak prihatin, tapi saya tertarik juga masjidnya di mana itu ya. Nama masjidnya itu Pak. Wah, itu menarik itu. Kalau saya ke Jember, kebetulan saya ada kiper Jember, orang Jember. Ya mungkin itu ya Mas Wisnu. Ya, Jadi, terima kasih. Terima kasih Pak. Monggo jalan-jalan gitu Jember nanti. Terima kasih Pak. ya, memang lebih penting fungsi ya daripada estetika seperti itu. Pada kita sholat di masjid yang bagus tapi kiblatnya salah, kan nggak sah sholat ini. Ya kalau kita nggak tahu ya, kalau kita tahu gitu ya, secara sengaja nggak. Kalau ini kan enggak. Oke deh. Ya baik, kalau sudah pukul 9:33, mungkin sudah tidak ada yang bertanya lagi. Acara mungkin segera kita tutup. Ya, sebelum kita tutup, silakan Musab untuk menyampaikan closing statement.
terkait dengan arsitektur masjid. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tentu saja dengan keterbatasan ilmu yang saya punya, pandangan yang saya punya, masih banyak wawasan tentang arsitektur Islam, khususnya arsitektur masjid, yang bisa kita gali di berbagai sumber lainnya. Ya, saya hanya mengutip dari beberapa sumber saja, dan kita perlu pahami bahwa membangun masjid adalah membangun rumah Allah. Maka dari itu seharusnya ya desainnya itu bisa lebih bagus dalam artian secara spasial, secara fungsi, bukan hanya keindahan visual, harus lebih bagus daripada fasilitas atau jenis tipe bangunan lain. Ya, jadi benar-benar optimal dan lain-lain. Dan kita berharap semoga hati kita selalu dipertautkan dengan masjid, ya, termasuk narasumber sendiri yang kadang-kadang suka bolos ke masjid, ya. Nah, ini menjadi teguran buat saya pribadi tentunya, ya, dan mudah-mudahan juga kita semua bisa lebih dekat dengan masjid, ya, karena salah satu golongan atau orang yang dilindungi oleh Allah dalam hari kiamat, ketika hari kiamat, adalah orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mushab atas materinya yang sangat bagus, ya, Masya Allah. Terima kasih. Jadi setelah kita mendengarkan Mushab, kita jadi tahu apa saja aturan dan larangan terkait bangunan masjid. Ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan acara mimbar DPS, ya. Ini seri pertama. Insya Allah nanti setiap bulan akan ada materi-materi lain terkait arsitektur. Nanti akan disampaikan lagi di grup-grup dan disebarkan. Jazakumullah khairan kasiran buat Mushab dan teman-teman yang sudah hadir. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan alhamdulillah, istighfar, dan doa kafaratul. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah buat semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, kami tutup, ya.